Salam Cagar Budaya. Kali ini tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan ekskavasi penyelamatan situs Watu Kucur yang berlokasi di Dusun Penanggalan, Desa Dukudimoro, Kecamatan Mojagung, Kabupaten Jombang, tepatnya di tanah milik Bapak Setio Budi. Nah, riwayat pelestarian situs Watu Kucur ini yaitu pernah dilaksanakan penggalian 3 tahap, yaitu tahun 1981 sampai 1983. Nah, namun dari ekskavasi tersebut belum ditampakkan semua, hanya berusaha mendapatkan denah struktur yang ada di situs ini. Kemudian dilakukan pendataan dengan registrasi dan inventarisasi tahun 2010. Selanjutnya dilakukan sonasi pada kegiatan kajian sonasi kawasan cagar budaya nasional Trowulan pada tahun 2017. Hasil kegiatan ekskavasi di situs Watu Kucur ini telah berhasil menggali 37 kotak gali. Nah, dari hasil penggalian tersebut telah berhasil ditampakkan denah, diketahui dimensi serta bentuk struktur yang ada di situs Watu Kucur ini. Denah struktur yang ada di situs Watu Kucur ini berdenah bujur sangkar, terdiri atas 3 lapisan atau 3 sap yang semakin ke dalam semakin memusat atau konsentris. Sap 1 atau paling luar berukuran 11,60 kali 11,50 meter, tebal 120 cm, dan tinggi yang tersisa paling tinggi 60 cm atau 7 lapis. Nah, sap yang kedua atau yang tengah ini berjarak 82 cm terhadap sap 1, berukuran 7,5 meter kali 7,5 meter, tebal 87 cm, dan tinggi yang tersisa 70 cm. Sap ketiga berjarak 105 cm terhadap sap 2 atau tengah, berukuran 3,5 kali 3,5 meter, tebal 58 cm, tinggi yang tersisa 65 cm atau 8 lapis bata. Nah, yang menarik di sisi dalam dari sap ketiga ini merupakan sumuran yang berukuran 2,40 meter kali 2,40 meter dengan kedalaman 118 cm dari data lapis teratas di sap ketiga ini. Di dalam sumuran ini saat ini dari hasil ekskavasi diketahui bahwa tanah sudah teraduk, banyak didapatkan pecahan-pecahan maupun reruntuhan bata yang tidak beraturan, kerikil-kerikil bata, hingga lapis terbawah dari struktur sap 3 ini. Di sini tidak didapatkan adanya peripih yang seharusnya ada di dalam sumuran. Selain itu, dari denah juga didapatkan adanya orientasi struktur di situs Watu Kucur ini. Hal ini ditandai adanya sisa dari trap tangga yang ditemukan di sisi barat. Struktur bata ini menjorok ke luar, ke arah barat, sepanjang 345 cm. Adapun kelebarannya saat ini belum diketahui secara total, namun didapatkan sisa 190 cm, dan ini masih berlanjut ke arah selatan. Tentunya perlu ditindaklanjuti atau dicari pada kegiatan selanjutnya guna mengungkap lebar dari trap tangga. Adapun trap tangga saat ini yang ditemukan hanya di bagian kulitnya setebal 50 cm. Di dalam trap tangga ini sudah tidak didapatkan bata isian maupun trap tangganya. Saat ini hanya berupa isian tanah. Struktur yang ada di situs Watu Kucur ini disusun dari komponen bata panjang 30 sampai 32 cm,
lebar 20 hingga 22 cm dengan ketebalan 9 sampai 10 cm. Adapun didapatkan juga bata yang berukuran sedang, yaitu panjang 36 cm, lebar 21,5 cm, tebal 7 sampai 7,5 cm. Ada juga bata yang berukuran kecil dan tipis, panjang 32 cm, lebar 20,5 cm, dan tebal 9 cm. Teknik pemasangan lapisan-lapisan bata antara lapis 1 dengan di atasnya dan selanjutnya menggunakan teknik gosok atau disebut juga dengan teknik kosot atau rubbing, yaitu dengan cara menggosokkan lapisan 1 dengan lapisan di atasnya sambil dengan disiram air. Selain dari teknik kosot, ada indikasi adanya spesi tanah, namun relatif tipis. Alat untuk meratakan bata ini dapat diketahui adanya bekas pemangkasan atau pacakan. Ini dapat dilihat pada dinding selatan pada sumuran. Ini selebar 5 cm. Dengan demikian alat yang digunakan ini selebar 5 cm. Jadi atau tatah yang atau pacak selebar 5 cm. Bekas pemangkasan seperti ini juga didapatkan pada struktur yang ada di Gapura Wiring Lawang, namun di sana ukurannya 4 cm. Jadi alat pemacakan atau alat tatahnya selebar 4 cm. Tentunya ini sangat menarik untuk mendukung teknik maupun alat yang digunakan pada masa lalu. Lapisan tanah yang ada di situs Watu Kucur ini dapat diketahui bahwa stratigrafi atau layer tanah dapat dilihat pada dinding tanah yang ada di sisi barat dari hasil ekskavasi di situs Watu Kucur ini, yaitu terdiri atas 4 lapis tanah atau 4 layer tanah. Di lapis paling atas berupa lempungan yang terdapat sedikit bubukan atau kerikil bata setebal 15 hingga 25 cm. Selanjutnya tanah berwarna coklat yang mulai banyak didapatkan kerikil bata setebal 20 sampai 30 cm. Kemudian lapisan tanah hitam kecoklatan ini setebal 40 hingga 50 cm. Itu banyak didapatkan pecahan-pecahan maupun reruntuhan bata. Nah, kemudian pada 20 cm terbawah hingga dasar atau hasil akhir ekskavasi itu didapatkan tanah berwarna krem atau coklat kekuningan yang sudah steril, tidak didapatkan fragmen maupun kerikil bata. Selain itu didapatkan juga mayfield yang diduga merupakan dasar atau permukaan tanah pada masa lalu. Hal ini dapat diketahui pada di sub 1, sub 2 maupun di sub 3. Nah, tanah di antara sub-sub tersebut didapatkan lapisan perkerasan yang selevel pada 2 lapis terbawah. Perkerasan di sini adalah bubukan bata setebal 15 cm. Nah, ini diduga merupakan mayfield antar struktur pada masa lalu. Kondisi existing struktur yang ada di situs Watu Kucur ini secara arsitektural cukup lengkap. Struktur sub 1, sub 2, sub 3, sehingga nantinya dapat direkonstruksi kembali dalam kegiatan pemugaran. Adapun kondisi existing struktural banyak didapatkan lapisan-lapisan bata
atas yang sudah lepas dan hilang, dan juga ada bagian-bagian yang sudah patah ataupun putus. Nah, ini dapat dilihat pada sudut barat laut maupun barat daya struktur SAP 1 yang sudah hilang. Faktor penyebab dari kerusakan antara lain di Trowulan dulu marak atau banyak orang mencari bata kuno yang digunakan sebagai semen bata untuk bahan bangunan. Nah, diduga kegiatan tersebut ikut merusak struktur yang ada di situs Watu Kucur ini. Selain itu juga di sekitar situs Watu Kucur ini permukaan tanahnya sudah turun rata-rata 2 meter dari permukaan tanah situs Watu Kucur ini. Nah, ini dulunya digunakan sebagai bahan untuk pembuatan bata. Tentunya ini juga ikut berperan dalam kerusakan terhadap situs Watu Kucur ini. Keberadaan yoni dan umpak batu. Yoni saat ini telah bergeser dari tempat yang sebenarnya. Tempat sebenarnya adalah di bagian tengah dari struktur SAP 3 ini. Namun saat ini telah bergeser di arah tenggara dari struktur SAP 2. Keberadaan umpak batu saat ini sudah bergeser dari tempatnya karena keberadaannya tidak presisi pada tempat yang sebenarnya. Selain itu, umpak-umpak batu saat ini ada space jarak antara umpak batu dengan struktur. Saat ini terisi dengan tanah. Dengan demikian, struktur ini telah diangkat dari struktur yang ada, seperti itu. Temuan serta dari hasil ekskavasi di situs Watu Kucur ini didominasi benda-benda dari bahan gerabah, utamanya adalah fragmen genteng, dan juga didapatkan unsur bangunan yaitu fragmen hubungan dengan ujung ukel. Hal ini diduga penyusun atap bangunan yang ada di situs Watu Kucur ini adalah berbahan genteng. Selain itu juga didapatkan fragmen benda-benda berbahan gerabah dari jenis wadah. Temuan lepas berbahan keramik di situs Watu Kucur ini relatif sedikit, utamanya dari jenis wadah. Benda-benda dari bahan keramik tersebut berglasur warna hijau seladon, dan juga ada putih kehijauan, seperti itu. Rekomendasi kegiatan pelestarian selanjutnya yaitu perlu dilakukan koordinasi antar unsur stakeholder seperti masyarakat, yaitu pemilik tanah, pemerintah desa Dukuhdimoro, Muspika Mojo Agung, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, dan stakeholder lainnya. Nah, ini perlu diberikan atap pelindung agar struktur tidak rusak karena guyuran hujan maupun udara terbuka. Perlu dilakukan kegiatan pemugaran, dan selanjutnya perlu dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, keagamaan, dan juga mendukung wisata budaya yang ada di kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan. Dan yang penting, ini adalah rekomendasi yang terakhir ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dapat memberikan juru pelihara yang bertugas untuk membersihkan, merawat secara rutin dan menjaga keamanan struktur yang ada di situs Watu Kucur ini. Demikian hasil ekskavasi penyelamatan situs Watu Kucur ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Cagar Budaya. Saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPJD Jawa Timur atas proses ekskavasi situs Watu Kucur. Harapan kami
selaku Kepala Desa Dukuhdimoro, proses ekskavasi ini dilakukan secara komprehensif, artinya kita unsurkan situs Watu Kucur ini secara menyeluruh. Kita jadikan sebagai tempat wisata, mungkin kita bisa jadikan ikon untuk desa Dukuhdimoro. Dan ketika sudah jadi, kita maunya ada istilahnya juru kunci untuk merawat situs Watu Kucur ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada BPJB Jawa Timur. Mudah-mudahan proses ekskavasi ini berjalan dengan lancar. Ekskavasi yang dilakukan oleh BPJB Jawa Timur di Watu Kucur ini merupakan lanjutan dari kegiatan dari BPJB, karena kita ketahui bahwa sebenarnya pada tahun 80-an ditemukan bahwa ada struktur di sini yang mereka dapat prediksi itu bersak 3. Itu berdasarkan hasil rekonstruksi yang mereka lakukan terhadap hasil penggalian pada tahun. Jadi pada ekskavasi tahun 80-an itu belum membuka secara keseluruhan, hanya membuka kotak-kotak, dan mereka berhasil menginterpretasi temuan dalam kotak ekskavasinya bahwa strukturnya itu berbentuk konsentris, jadi berlapis 3 dan memusat di tengah. Di dalam ekskavasi tahun 2021 ini, BPJB melakukan penggalian yang sifatnya pengupasan, jadi seluruh struktur ditampakkan sehingga jelas terbentuk bahwa ada struktur bangunan yang konsentris berlapis 3, dan seluruh kotak galian menunjukkan bahwa lapisan tanahnya tidak asli, sudah tercampur, sudah pernah digali sebelumnya. Demikian juga dengan temuan-temuannya saling teraduk dalam kotak ekskavasi, terutama pada bagian tengah yang kita duga sebagai sumuran, ya, tempatnya yoni berada di atasnya seharusnya. Tapi saat ini juga kita lihat yoninya sudah dipinggirkan. Dan pada saat penggalian sumuran ini atau perigi, kelihatan ada upaya perusakan atau penggalian. Jadi ada bagian yang digangsir dari samping, ada yang memang diterobos dari atas, ada bagian yang memang batanya di step, dirusak. Jadi mungkin untuk mencari peripih daripada bangunan ini. Kita tahu bahwa pada masa lalu memang marak pencarian harta karun di bagian
kemudian beberapa situs Indo-Buddha itu digali. Mungkin kita bisa contohkan di Gunung Gangsir, pokoknya sampai diberi nama Gunung Gangsir karena memang di Gangsir di samping untuk mencari peripihnya. Itu juga terjadi waktu Kucur ini. Nah, itu hal-hal yang terkait langsung dengan ekskavasi yang kita lihat. Temuan lain yang menonjol di Watu Kucur ini adalah temuan gerabah. Gerabah baik yang berfungsi sebagai wadah maupun yang berfungsi sebagai atap. Jadi jelas sekali bahwa bagian daripada bangunan ini menggunakan atap dan tiang. Itu juga didukung dengan adanya umpak. Jadi umpaknya sangat yang besar ada 11 biji dan yang kecil-kecil ada banyak umpak yang kita temukan di sini. Hal lain yang mungkin perlu kita sampaikan sebagai hasil daripada ekskavasi ini adalah bahwa temuan-temuan yang ada di kotak ekskavasi yang tadi sebagaimana disampaikan dia bercampur dengan growol-growol atau pecahan-pecahan bata, menunjukkan bahwa memang area ini sudah dibongkar sebelumnya, sudah pernah digali sebelumnya. Walaupun pada saat kita datang di awal kegiatan ekskavasi ini kelihatannya seperti lapangan di atasnya, seperti area yang belum pernah tersentuh. Tapi setelah kita gali, langsung kita tahu bahwa area ini sudah pernah digali. Itu terlihat dari beberapa umpak yang berada seperti masih intak, tapi setelah kita lihat lapisan tanah di bawahnya itu merupakan lapisan tanah yang di stop, jadi sudah bercampur dengan pecahan bata, jadi bukan lagi lapisan tanah asli sebagai pendukungnya. Hal lain yang menjadi tugas tambahan untuk tim ekskavasi di Watu Kucur itu bahwa hampir setiap hari, baik pagi, siang maupun sore, itu pasti ada media yang datang. Jadi media sama YouTubers datang ke sini dan ada penulis juga yang datang ke sini. Jadi kita memberikan informasi berdasarkan fakta yang kita temukan dari hasil penggalian, sambil mengingatkan kepada para YouTubers yang suka menggunakan judul-judul yang bombastis agar mereka menginformasikan hal-hal yang sebenarnya sesuai dengan fakta arkeologi dan data sejarah yang berlaku. Demikianlah kegiatan ekskavasi yang dilakukan oleh BPCB Jawa Timur hingga hari ke-10 ini, dan merupakan hari terakhir untuk kegiatan ini. Namun pada dasarnya perlu ada tindak lanjut, yaitu berupa memberikan cukup terhadap struktur yang sudah terbuka ini, sehingga pada musim hujan nanti tidak terlalu berdampak pada kerusakan struktur yang sudah terbuka. Mungkin juga pemerintah, mungkin desa atau dinas yang menangani kebudayaan, provinsi atau kabupaten bisa menempatkan jubel di sini, sehingga ada petugas khusus yang mengamankan tempat ini. Terima kasih.
Tuku.